Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fikri Zain Darmawan. Di sini saya akan akan menampilkan hasil belajar saya da- pada mata kuliah praktikum penjaringan komputer. Yang pertama, pada pertemuan 8, eh, judulnya yaitu instalasi WordPress. Eh, Sebelumnya ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu eh, yang dibutuhkan untuk membuat WordPress adalah OS Ubuntu 22.04 dan beserta web servernya. Karena di sini saya menggunakan VirtualBox Ubuntu. Lalu ada browser, selanjutnya ada PuTTY atau SSH Remote App. Untuk step pertama yaitu pointing domain ke IP. Untuk melakukan pointing domain ke IP, Anda perlu melakukan eh, beberapa tahap, yaitu pertama masuk ke folder ini dengan mengetik cd Windows cd c, masuk ke folder C, lalu Windows System 32 driver dan etc. Lalu setelah masuk ke sini seperti ini, masuk ke file host dengan mengetik notepad./host seperti ini. Selanjutnya, di dalam file host, tambahkan IP address spasi nama web. Nama untuk IP address dan nama web diisi sesuai dengan IP dan web Anda. Lalu kembali ke terminal. Setelah itu, ketik ping, lalu tulis nama web Anda untuk mengecek apakah domain sudah tersambung ke IP address Anda atau tidak. Contohnya seperti ini jika sudah terhubung. Selanjutnya, untuk step selanjutnya yaitu membuat database username dan password. Pertama, login ke phpMyAdmin menggunakan IP Anda. Lalu buat database user dan password untuk WordPress. Setelah itu, coba login menggunakan username tadi. Username WordPress Anda. Lalu step ketiga yaitu mendownload WordPress. Untuk mendownload WordPress, Anda harus masuk ke var www.html, lalu buat folder WordPress dan mengetik sudo mkdir WordPress. Lalu masuk ke folder WordPress dengan mengetik cd WordPress. Setelah itu download file installer WordPress dengan mengetik sudo wget ini. Ini adalah linknya, link untuk mendownload WordPress. Seperti ini. Lalu setelah latest.zip-nya di download, Anda perlu unzip atau mengekstrak file latest.zip-nya, yaitu dengan mengetikkan sudo unzip latest.zip. Seperti ini adalah prosesnya. Setelah dicek, ada latest.zip dan WordPress. Ini di sini saya mengetikkan ls untuk mengecek apakah eh, dalam WordPress tersebut sudah ada filenya. Setelah itu, untuk lebih mudah mengeceknya dengan mengetik nc. Jika belum terinstall, maka ketik sudo apt install nc spasi -y. Setelah terinstall, maka ketik nc pada terminal, akan tampil seperti ini. Di sini sudah tertera beberapa folder. Selanjutnya, setting ownership dan permission. Untuk setting ownership,
dan permission, Anda hanya perlu mengetik sudo chown -r www.data www.data WordPress. Lalu ubah permissionnya dengan mengetik sudo chmod -r 755 WordPress. Lalu Anda bisa mengecek dengan ls untuk melihat apakah pemiliknya sudah berubah menjadi www-data. Setelah itu untuk install WordPress, pertama tambahkan virtual host website menggunakan host website pengguna via webmin pada port 80 dan 443. Di sini seperti yang tertera, untuk masuk ke webmin Anda hanya perlu masuk ke browser dan ketikkan IP address Anda, lalu IP address Anda /2 10.000. Lalu silakan menuju browser dan akses ini seperti yang tadi saya bilang. Selanjutnya, install WordPress seperti yang tertera pada gambar. Setelah jadi WordPress-nya, inilah hasil akhirnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang integrasi Windows Client dengan Active Directory. Hal pertama yang perlu disiapkan sebelum integrasi Windows Client adalah menyiapkan OS Windows untuk versi bebas menggunakan Windows 7, 8, atau 10. Lalu, pastikan komputer sudah bisa terkoneksi dengan Active Directory dan sudah menggunakan IP Active Directory sebagai DNS server yang digunakan. Cara untuk mengubahnya adalah dengan ketik ncpa.cpl di terminal, lalu klik kanan pada ini, lalu pilih properties. Setelah itu klik properties, pilih Internet Protocol 4. Ini Internet Protocol versi 4. Lalu ubah IP address dengan IP yang berbeda dengan DNS server. Seperti ini. Ini adalah IP address ya. Ini ya. Selanjutnya cek Pak command from dengan menggunakan ping IP address. Untuk step selanjutnya kita buka file explorer, lalu klik kanan pada komputer dan pilih properties, lalu pilih change setting. Setelah itu pilih change. Setelah change, masukkan nama domain pada kolom member of, nama domainnya masukkan. Setelah login menggunakan akun yang lalu login menggunakan akun yang sudah server buat. Setelah login selesai, klik OK. Lalu restart komputer, switch user, dan masukkan password. Login menggunakan ini user ini. Setelah itu, setelah login, hasilnya akan seperti ini. Nama domain akan terisi sebagai jarcom.id karena domainnya jarcom.id. Selanjutnya kita akan membuat simulasi VPN server menggunakan Mikrotik CHR. Pertama, siapkan OS Windows dan akun login ke VPN yang sudah disiapkan oleh server. Pada tampilan awal Windows, klik kanan pada koneksi, lalu Open Network dan Sharing Center, lalu pilih Setup New Connection. Ini Setup New Connection, lalu pilih Connect to a Workplace. Lalu pilih My Internet Connection, use My Internet Connection dalam kolom VPN. Lalu kalau setup
an internet connection later. Setelah itu tunggu sampai selesai, lalu login menggunakan username dan password yang sudah disediakan oleh server. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membeli domain di Clubhouse. Untuk membelinya, pertama kita buka website ID Clubhouse dengan mengetik idclubhouse.com di web browser. Lalu arahkan kursor ke tampilan login dan klik client area. Lalu login dengan akun yang sudah dibuat, lalu pilih domain. Pilih domain. Setelah itu buka website ID dengan mengklik ID Clubhouse di web browser, lalu arahkan kursor ke tampilan login. Lalu login di client area. Ini adalah contoh domain yang tersedia. Lalu klik add to cart, lalu continue. Setelah itu lanjut ke menu pembayaran. Klik tab domain, kemudian klik my domain. Jika sudah terlihat domain yang sudah kita beli sebelumnya dan status aktif, maka domain sudah bisa digunakan. Selanjutnya integrasi domain Cloudhost dengan Cloudflare. Buka website Cloudflare dengan mengetik cloudflare.com di web browser. Klik login jika sudah mempunyai akun. Klik sign up jika belum mempunyai akun. Login, sign up. Lalu klik accelerate and protect your website application. Lalu tambahkan domain Anda. Lalu add site. Setelah itu klik free, lalu continue. Setelah itu masukkan data-data yang diperlukan seperti ini. Selanjutnya kita akan daftar untuk membuat VPS. Masuk ke halaman Cloudhost, lalu login menggunakan akun yang sudah ada. Klik tab compute, lalu klik, lalu create new resource. Setelah itu pilih tipe virtual machine. Gunakan OS Ubuntu dan location Indonesia. Kemudian isi username dan password jika sudah klik create. Lalu ikuti langkah yang ada. Setelah selesai mendaftar, tunggu sampai proses pembuatan selesai. Jika berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini terdapat 2 VPN. Lalu kembali ke Cloudflare. Pilih DNS record, kemudian add record. Di sini pilih tipe A, isi nama dan IP address sesuai dengan VM ini. Di sini karena IP yang digunakan adalah IP v4, maka di sininya juga IP v4. Jika sudah semuanya jangan lupa untuk mematikan proxy status. Lalu setelah itu jika semua sudah selesai, klik save. Setelah itu buka website DNS Checker untuk mengecek apakah website sudah bisa diakses. Dan ini adalah contohnya. Ini adalah contoh ketika kita sudah bisa mengaksesnya. Lalu buka aplikasi putih, isi hostname-nya. Di sini isi hostname. Lalu setelah itu login menggunakan username dan password. Lalu jika sudah bisa masuk, maka konfigurasi telah selesai. Seperti ini.
Selanjutnya kita akan menginstal WordPress di VM yang sudah kita beli di ID Cloud Host. Pertama, login ke ID Cloud Host dan pilih Console Platform. Selanjutnya, pilih menu Compute, lalu klik VM yang ingin dinyalakan, kemudian Start. Di sini saya menggunakan Design. Lalu setelah status running, maka sudah bisa digunakan di putihnya. Lalu buka putih. Setelah buka putih, masukkan domain, lalu buka. Masukkan username dan password, lalu install Apache Web Server, ketik dengan mengetik sudo apt install update untuk mengupdate repository Ubuntu. Kemudian ketik sudo apt install Apache 2 min-y untuk menginstal Apache Web Server. Jika sudah selesai menginstal Apache Web Server, ketik sistem ctl status Apache Apache 2 untuk melihat statusnya. Install Apache Web Server. Untuk menginstalnya, ketik sudo apt install update untuk mengupdate repository. Ini ketik sudo apt install Apache 2, setelah itu ketik sistem ctl seperti ini sudah selesai. Lalu ketik sudo apt install widget nano min-y untuk menginstal software download manager widget ini. Lalu update lagi repositorinya dengan menggunakan sudo apt update, kemudian install MariaDB menggunakan command sudo apt install MariaDB server MariaDB-client. Jika sudah terinstall, cek status service dari MariaDB. Seperti ini. Setelah itu, ketik sudo MariaDB secure installation untuk setting password root MariaDB. Kemudian ketik Y pada semua pertanyaannya. Jika sudah, ketik MySQL u root -p untuk mengetes login root di PMS MariaDB. Ini adalah contoh yang tadi. Ini. Lalu selanjutnya kita akan menginstal PHP package. Untuk menginstalnya, pertama update dulu repositorinya menggunakan sudo apt update, kemudian ketik ini sudo apt install php dan seterusnya untuk install PHP package. Jika Anda nanti akan menginstal WordPress dan Moodle. Selanjutnya ketik php min version untuk mengecek versi PHP. Lalu buat file info.php di dalam folder var whtml. Kemudian menggunakan komen sudo nano, lalu ini ya. Jika sudah, tekan Ctrl S untuk menyimpan dan Ctrl X untuk keluar. Lalu selanjutnya, buka web browser Anda, kemudian ketik nama domain Anda /info.php. Setelah itu, ini tampilannya akan seperti ini. Lalu instalasi PHP MyAdmin. Untuk itu, kita perlu mengupdate repository menggunakan sudo apt update seperti biasa. Selanjutnya install PHP MyAdmin menggunakan command ini. Setelah itu, bintangnya Apache 2 seperti ini. Kemudian arahkan ke OK. Lalu klik OK. Pilih yes untuk pada configure ini. Lalu buat password untuk PHP MyAdmin. Setelah password dimasukkan, confirm, lalu tes login. Contohnya seperti ini, tes login ya. Masuk ke
nama domain Anda, lalu /phpMyAdmin, lalu isi username dengan root, lalu isi password dengan yang tadi dibuat, kemudian klik tuh. Setelah masuk akan seperti ini tampilannya. Lalu selanjutnya kita akan menginstal Webmin. Pertama kita akan update repository menggunakan sudo apt update, kemudian ketik sudo nano etc update apt source.list, lalu tambahkan dep, lalu klik ini di dalamnya, kemudian Ctrl S dan Ctrl X seperti ini. Kemudian ketik sudo wget ini untuk menginstal Webmin-nya. Untuk mengunduh kunci publik yang diperlukan untuk memverifikasi paket-paket Webmin. Kemudian update lagi repository seperti ini. Ini adalah install phpMyAdmin. Lalu ini untuk menginstal Webmin, menginstal kuncinya. Lalu selanjutnya sudo apt install Webmin untuk install Webmin-nya. Kemudian systemctl status Webmin untuk mengecek apakah Webmin sudah aktif atau belum. Seperti ini. Systemctl status Webmin, lalu ini aktif, berarti ini sudah aktif. Selanjutnya tes Webmin Anda dengan cara buka pada browser ini nama domain Anda, lalu /2 10.000 menggunakan login root user Ubuntu. Jika sudah berhasil login, maka tampilannya akan seperti gambar ini. Lalu selanjutnya kita akan menginstal chatbot. Instalasi chatbot software ini digunakan untuk melakukan instalasi sertifikat SSL Let's Encrypt menggunakan komen sudo apt install chatbot python 3 dash chatbot dash apache spasi dash min y. Lalu selanjutnya install beberapa software tambahan dengan komen sudo apt install graphics spell.script for map and map min y. Lalu ketik sudo ufw status untuk mengecek status firewall. Selanjutnya untuk membuka beberapa portnya, kita bisa mengetikkan sudo ufw allow portnya, tulis ketik portnya, lalu /php. Di sini ada 5 port yang bisa diakses, yaitu 22, 80, 443, 3306, dan 10.000. Kemudian ketik sudo ufw enable untuk memastikan firewall. Kemudian ketik sudo ufw reset untuk merestart firewall. Lalu cek lagi. Lalu selanjutnya kita setting time zone-nya menggunakan komen sudo time-ctl set time zone Asia dan Jakarta. Kemudian cek zona waktu saat ini pada server dengan cara ketik time-ctl. Lalu selanjutnya kita akan pointing domain ke server VPS. Untuk caranya dengan buka web Cloudflare, lalu login menggunakan akun yang sudah dibuat. Jika sudah masuk ke DNS record, tambahkan record baru pada domain utama dengan cara klik add record. Isi namanya dan isi IPv4-nya menggunakan IPVM. Matikan proxy 100. Jika sudah, klik save. Cek status propagasi domain dengan membuka dnschecker.org, kemudian isi dengan subdomain yang tadi sudah dibuat. Ini.
Lalu selanjutnya kita akan mendownload dan mengekstrak file installer WordPress. Caranya pergi ke folder file HTML dengan cara ini, mengetik ini ada terminal, kemudian download file installer WordPress dengan mengetik sudo wget ini untuk mendownload latest. Selanjutnya ketik sudo latest sudo unzip latest.zip untuk mengekstrak filenya. Setelah selesai, lalu setting permission folder dengan cara ketik sudo chown ini, kemudian sudo chmod. Setelah itu kita akan membuat virtual host. Pertama, buka webadmin di browser dengan cara ketik nama domain ini, lalu kemudian login menggunakan username SSH Anda. Jika sudah masuk, klik server, kemudian klik Apache Web Server, lalu klik create virtual host ini. Kita akan di sini menambahkan port. Lalu selanjutnya kita akan menginstal SSL. Untuk menginstalnya ketik ini sudo chatbot, lalu setelah itu kita akan membuat database untuk WordPress di MariaDB. Pergi ke web phpMyAdmin dengan cara ketik domain phpMyAdmin, contohnya ini, kemudian masukkan username, root, dan passwordnya. Selanjutnya klik user account, kemudian klik add user account, isi username dan passwordnya, kemudian centang database for user account, kemudian scroll ke bawah dan klik done. Ini get database, lalu logout dari user root. Jangan mengklik tombol ini, tombol yang ada di samping gambar rumah ini untuk logout, kemudian login kembali menggunakan akun ini. Nah, itu kita akan menginstal WordPress. Pertama, buka link browser Anda, contohnya ini, lalu pilih bahasa yang digunakan, lalu isi database name, database username, database password, dan database host. Jika sudah, klik submit seperti ini, lalu isi site info, username, password, dan email, kemudian klik install WordPress ini. Setelah ini, lalu untuk membuka WordPress-nya, hapus pada bagian ini wp main admin ya, yang akan tampil seperti ini. Tampilan kliennya akan seperti gambar ini. Lalu setting permission WordPress-nya dengan mengetik ini, enter, lalu ini, enter lagi, lalu ini. Selanjutnya kita akan menginstal Moodle. Untuk menginstal Moodle ada beberapa tahap yang harus dilewati. Di antaranya satu, pointing domain terlebih dahulu dan buat record seperti ini. Pointing dan buat record, lalu download Moodle dan ekstrak. Caranya adalah dengan masuk ke .html, lalu untuk mendownloadnya ketik ini sudo ini, link ini adalah link untuk mendownloadnya, lalu unzip file installer Moodle dengan mengetik sudo unzip Moodle 401 zip. Ini adalah nama filenya, nama folder zipnya untuk di unzip.
Lalu tunggu sampai selesai. Setelah selesai, ketik ini untuk ubah permission owner dan permissionnya. Lalu selanjutnya kita akan membuat folder model data di folder file dengan cara mengetik sudo mkdir var model data. Lalu ubah permission dan ownernya lagi yang menggunakan ini. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat virtual host. Untuk membuat virtual host, kita konfigurasi virtual host dan arahkan domainnya ke ini. Buka port 80 dan 443 ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat database. Untuk buat database ini, Anda harus masuk terlebih dahulu ke nama domain Anda, lalu slash admin. Jadi ini ya admin. Lalu add user account dengan nama Moodle. Jangan lupa untuk mencentang ini. Lalu klik selanjutnya Anda harus install sertifikatnya, sertifikat Let's Encrypt dengan mengetik sudo charbot apac ini, lalu install Moodle-nya. Untuk menginstal Moodle, Anda perlu mengetik ini e-learning ini, nama domain Anda, lalu slash install.php. Lalu ikuti langkahnya seperti ini. Ini klik next, lalu setelah itu pergi ke bawah dan isi ininya, web address-nya, model direktorinya di sini, dan data direktorinya ada di var dan var slash model data yang sudah tadi kita buat. Lalu klik next, yaitu tipenya kita menggunakan MariaDB, lalu next. Lalu selanjutnya untuk database-nya kita menggunakan localhost, lalu database name-nya Moodle, database usernya Moodle, database login Moodle, ininya tetap sama. Lalu next. Setelah itu untuk menginstal, klik confirm. Setelah itu di sini akan tertera seperti ini jika sudah bisa diinstal. Jika belum bisa terinstall, maka akan ada tulisan dengan kotak merah. Untuk mengatasinya, Anda harus membuat membuat tulisan kotak merah itu hilang, lalu Anda bisa mengklik continue. Setelah selesai, klik continue, lalu tunggu sampai instalasi selesai seperti ini, lalu klik continue. Sekarang kita akan registrasi. Untuk registrasi seperti ini, masukkan data-datanya ini, lalu ini ya, kita klik save change. Setelah itu Moodle sudah terinstall, sudah terregistrasi. Oke, registrasi outside, lalu ini tampilan ketika kita sudah selesai menginstall Moodle. Selanjutnya kita akan membuat mikrotik CHR. Untuk membuat mikrotik CHR, di sini kita akan membuat VPN. Untuk membuatnya, pertama kita membuat mikrotik CHR. Untuk membuat mikrotik CHR, Anda bisa menggunakan id-cloudhost.com dan login menggunakan akun yang sudah dibuat. Setelah itu, klik create new resource, lalu pilih app catalog, lalu pilih Singapura, lalu ini Singapura, lalu isi username dan password.
Bisa. Setelah itu, jika sudah selesai, copy IP yang sudah dibuat tadi, lalu buka Winbox Anda, lalu paste IP pada Winbox-nya. Ini. Setelah itu, klik connect. Konfigurasi MikroTik CHR dengan mengklik menu tab system, kemudian klik user. Klik 2 kali admin, kemudian klik password, lalu buat password jika sudah klik apply, kemudian aktif. Ini, lalu ini, buat password, terus apply. Lalu selanjutnya, klik menu tab PPP server, PPTP server, ini, lalu centang enable, klik apply, kemudian oke. Ini, masih di VPP, klik spread, kemudian klik tanda plus ini. Lalu isi nama dan passwordnya, ubah service menggunakan PPTP. Lalu isi lokalnya, lokal addressnya, dan remote addressnya. Jika sudah, klik apply, lalu oke. Selanjutnya, klik menu tab IP, kemudian firewall, pilih NAT, kemudian klik tanda plus itu, klik action, lalu ubah actionnya menjadi masquerade, lalu klik ini, klik apply, kemudian oke. Untuk mengetesnya, pergi ke network dan internet pada Windows kita menggunakan Windows, lalu pilih klik VPN. VPN, setelah VPN masukkan data-data yang tadi sudah dibuat, lalu buka browser, kemudian ketik what is my IP address untuk mengecek IP address kita sebelum menggunakan VPN. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.